Di video kali ini gue pengen membahas soal light novel nih. Gue ingin sedikit membahas soal rekomendasi LN yang bagus buat dibaca, apalagi untuk pemula nih. Check this out. Banyak yang baca LN karena animenya ngegantung, kayak misalnya No Game No Life, yang nggak ada kelanjutannya sampai sekarang. Atau kayak misalnya kalian fans berat suatu anime yang adaptasi novel, kayak misalnya gua nih. Gua fans dari SAO, jadinya gua ngegas baca si SAO. Sebenarnya LN itu ada banyak sekali judulnya, dan berbeda-beda juga tiap LN-nya. Kayak misalnya LN Re:Zero, itu nggak ada translate lanjutan dari animenya. Adanya WN doang. Gua nggak tahu kenapa ya, baik dari versi original maupun versi bajakannya. Kalau bajakan sih karena nggak ada yang mau garap kayaknya deh. Selain itu juga ada faktor kayak serinya masih sedikit, atau ceritanya yang rumit buat dipahami lewat teks. Jadinya perlu visual untuk sebagian orang. Biasanya kalau susah ngebayangin, gua selalu minimal nonton animenya dulu, biar dapat gambaran, atau baca manganya lah. Setidaknya gua perlu untuk tahu bagaimana gambaran karakternya. Oh ya, bakalan ada cerita yang berbeda dengan versi animenya, yang gua nggak tahu kenapa ya animenya dibuat begitu. Ada yang minor, ada juga yang mayor tuh. Mungkin karena arahan dari sutradara kali ya, atau ada masalah di balik layar, kita nggak tahu. Perlu gua ingatkan terlebih dahulu, kalau membaca LN atau novel memang bukan untuk semua orang, apalagi kalau kalian sulit untuk memvisualisasikan situasinya. Gue tentunya akan merekomendasikan seri yang paling kalian sukai dulu, karena gue dulu juga begitu. Menurut gue, kalau kalian suka dengan serialnya, terus kalian baca novelnya, kalian pasti bakalan bisa-bisa aja buat ngebacanya, karena kalian udah suka dengan serinya. Jadinya buat ngebayangin atau paksa baca bisa-bisa aja. Oh ya, soal untuk maksa baca ya, gue nggak terlalu anjurin buat paksa baca ya, karena ada kalanya orang yang maksa baca, jadinya bosan dengan novel yang dia baca, dan akhirnya drop. Jadi baca aja yang kalian suka deh. Pertama, gue akan merekomendasikan anime isekai mainstream kayak Konosuba yang udah tamat, sama Tate no Yusha, yang ceritanya udah jauh dan lebih bagus dari animenya. Gue merekomendasikan kedua judul ini karena ceritanya yang bagus, dan panjang ceritanya yang udah cukup lah buat kalian baca. Kalau kalian bacanya hemat-hemat ya, mungkin bisa setahun kali bacanya. Kecuali kalian push baca setiap hari beberapa jam gitu, ya palingan itu bakalan cepat habis lah. Penulisannya juga mudah untuk dimengerti dan divisualisasikan oleh pembaca, karena nggak ada bahasa atau istilah yang sulit dipahami, atau sebuah situasi yang terlalu rumit untuk kalian pahami. Untuk Konosuba, mungkin jokesnya ada beberapa lah yang miss, apalagi kalau kalian suka dengan Konosuba, karena visual dari jokesnya. Kedua, gue akan merekomendasikan judul-judul yang non-action, agar lebih mudah untuk divisualisasikan, kayak misalnya Hamefura. Hamefura memang ada actionnya, tapi lebih banyak ke arah interaksi karakter-karakternya dan momen kocak Katarina dengan karakter lain, atau pemikiran si Katarina yang bodoh. Ada cerita politiknya, tapi berlahan-lahan lah, jadi nggak langsung dikasih cerita politik yang rumit di awal. Dan juga ceritanya nggak terlalu serius-serius amat lah. LN dengan minim action secara general lebih mudah untuk divisualisasikan buat gua pribadi. Mungkin ini adalah step up dari manga. Kalau kalian baca manga yang adalah gambar diam, sekarang kalian baca tulisan tanpa gambar. Ya bisalah kalian baca LN yang sudah ada adaptasi anime atau manganya, biar kalian lebih gampang buat ngebayangin LN yang gitu. Ketiga, gue akan merekomendasikan seri populer seperti Tensora dan Mushoku Tensei. Keduanya adalah cerita yang lagi ongoing sekarang, dan gue merasa keduanya cukup bagus. Apalagi ceritanya yang cukup luas dan melebar kemana-mana. Keduanya sama-sama punya fandom yang suka spoiler, jadinya gue saranin kalian buat baca. Kalau Tensora sendiri, gue udah baca bahkan sampai di WN-nya, dan jujur ya, gue agak bingung karena udah bercampur dalam ingatan gue. Kalau Mushoku Tensei sih, gue baca LN tapi enggak jauh, dan gue udah lupa gue baca sampai di mana waktu itu, jadinya enggak gue bahas lah. Saran dari gua, kalau kalian baca jangan putus. Nanti agak susah buat nyari sampai di mana kalian baca terakhir. Apalagi kalau udah jeda bertahun-tahun. Kalau untuk WN gua nggak saranin buat kalian baca. Apalagi kalau kalian kayak gua tuh, yang gampang buat tercampur cerita antara LN dan WN-nya. Tapi ya terserah kalian sih.
kesimpulannya, kalau kalian pengen baca LN ya baca aja sih sebenarnya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang agak susah buat ngebaca LN ya karena nggak ada gambar. Ya kalian perlu imajinasi yang tinggi. Dan saran dari gue, kalau kalian pengen mulai, kalian baca seri yang kalian suka dulu. Dan seri yang udah ada adaptasi anime atau manganya, biar lebih gampang buat ngebayanginnya. Karena jujur ya, gue udah pernah baca LN yang gue nggak nonton atau baca manganya sama sekali. Dan waktu gue baca, gue betul-betul nggak bisa membayangkan dari awal tuh. Bagaimana menurut kalian? Kalian yang udah baca novel, kira-kira baca apa ya di awalnya? So that's all for today. Hope you like it and see you next time.